dipersembahkan oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم. Kok Mami mau nanya nih? Kenapa, Mam? Kayaknya Mami ada ini nih, hati gelisah gitu. Kenapa? Yang seperti yang tadi Mami omongin mengenai Moni. Aku merasa keberatan kalau Mami nitipin Moni. Atau adik-adik Dio atau Eping yang adik yang lain. Ya tentu enggak tuh, Mam, dengan senang hati. Toh aslinya yang menjaga atau memelihara mereka kan ini pas banget sebetulnya sama ayat yang tadi Koko baca. Oh gitu. Yaitu sifat Allah yang al-muqiyat, maha memelihara. Jadi aslinya yang menjaga mereka semua itu bukan Koko, tapi Allah. Koko mah cuma jadi jalan. Betul. Jadi nanti insya Allah kita bedahi di ayatnya. Tapi sebentar Koko izin pengen menyapa pemirsa dulu ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Asmaul Husna Metro TV, kita ketemu lagi nih di sahur kita yang mudah-mudahan Allah berkahi. Dan mudah-mudahan bahasan kita hari ini yaitu Al-Muqiyat, Allah Maha Memelihara, bisa kita aplikasikan nih untuk ketenangan hidup kita. Dan kita juga jadi perpanjangan tangan Allah dalam memelihara. Ya kami istilah insya Allah. Yuk kita sambil bahas, Papi Semeping juga mau gabung dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pi? Biasa sama Epi ngobrol. Iya, Nak. Nah tadi kita lagi bahas nih sifat Allah yang Al-Muqiyat, Maha Memelihara. Dan kalau tadi lagi baca surat 4 An-Nisa ayat 85. Yang artinya siapa yang memberi pertolongan yang baik niscaya akan memperoleh bagian pahala darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk niscaya akan menanggung bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Dan di situ disebut kulli syai'in muqita. Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Salah satu terjemahannya. Tapi di balik itu juga Allah itu punya kuasa untuk memelihara segala sesuatu, ya. Dan ketika kita punya orang yang kita sayang, aslinya kita mau berusaha sekuat tenaga pun kita manusia terbatas. Kita bisa entah wafat duluan atau gimana. Tapi kabar baiknya Allah itu maha menjaga tadi, maha memelihara. Sehingga akhirnya ketika kita sudah tidak bisa mendampingi pun, ketika akhirnya Allah menjaga, siapapun tidak akan bisa mencelakai. Jadi ya udah, yang dititipi mah kita cuma jadi perpanjangan tangan aja. Jadi nggak usah khawatir, tinggal kitanya bismillah berupaya yang terbaik, nggak mungkin gak Allah tolong. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, Tapi kenapa mau Ping? tanya nih, Kenapa? karena Allah Maha Memelihara, bentuk pemeliharaan Allah tuh apa sih kok yang bisa dirasain sama kita gitu? Dari yang paling sederhana aja ya, semuanya tuh Allah cukupi. Bahkan dari sebelum kita belum bisa mikir, otaknya aja belum jadi. Waktu masih di dalam janin, di rahim ya. Koko ini juga salah satu bagian ceramah dari yang Koko dengar dulu sampai istilahnya benar-benar yakin untuk pengen hidup di jalan yang mudah-mudahan istiqomah dalam kebenaran. Yaitu waktu dulu masih kepikiran dengan harus berhenti dari usaha yang lama, tapi kan ragu ini mau berhentinya gimana, harus kehilangan uang segini banyak kah dan yang lain-lain. Terus ingat bahwa misalkan di dalam rahim itu janin kan belum bisa ngapa-ngapain. Sholat nggak bisa, kerja nggak bisa, tapi dia lihat Mami dulu makan apapun itu diolah nutrisinya tuh sampai akhirnya diserap, disalurkan melalui plasenta nyambung ke si janin, lalu ampasnya dibuang, akhirnya terbuang jadi kotoran. Terus bismillah si janinnya ini kan kalau pengen kita tanya nih, itu pertanyaannya, itu janin yang keluar pergi nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin?
rezeki. Terus kita udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa mohon sama Allah. Masa segitu ragunya sama Allah? Jadi bahkan kayak gitu, jangan kita waktu belum bisa ngapa-ngapain aja dipelihara oleh Allah. Apalagi sekarang udah bisa ngapa-ngapain, bisa taat, bisa sujud, bisa berdoa ke Allah, nggak pasti Allah pelihara. Gitu. Mami juga gimana ya kok? Kenapa? Kadang suka lepas dari pengawasan Allah ya. Merasa mami pribadi nih ya. Padahal Allah tuh maha melihat, maha mendengar. Tapi kadang-kadang mami tuh suka sebagai hambanya nih. Banyak hilapnya, banyak sholat juga banyak bolongnya. Itu cara menjaga hati, menjaga sifat dan sikap biar mendapatkan hidayah itu seperti apa kok? Yang pertama jelas, ya minta tolong dulu sama Allah ya. Makanya selevel Nabi aja kan permintaannya ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Itu kan minta dikasih petunjuk terus-menerus. Ya. Maka segitu selevel Nabi, apalagi kita nih hambanya yang umatnya yang belum tentu yang pasti tidak sebaik Nabi. Ya udah, kita tinggal perbanyak lagi juga doanya, banyak bergantung, minta tolong sama Allah. Bismillah. Nanti insya Allah mudah-mudahan jadi wasilah dipelihara oleh Allah. Kabar baiknya kadang kita ngaco pun tetap Allah pelihara sih. Karena mudah bagi Allah untuk matiin siapapun pas lagi maksiat. Betul. Tapi ternyata enggak tuh. Ini yang lagi ngomong aja, ini kokoh aja udah berapa kali maksiat nggak mati-mati juga. Bukan karena udah jago nyembunyiin, bukan karena udah jadi orang baik. Ya tapi karena dipelihara sama Allah aja al-Muqit. Ya, tinggal mudah-mudahan kitanya menyadari itu gitu. Kita aja kalau misalkan dibaikin terus sama orang, terus kitanya nggak balas kebaikan kan suka nggak enak gitu kan. Masa kita banyak dibaikin sama Allah, kitanya nggak balas dengan ketaatan. Ketaatannya pun kita nggak disuruh 24 jam. Yang wajib cuma 5 waktu. Sehari satu kali sholat paling 5 menit. Kalau diakumulasi 5 menit dari sehari berarti cuma 25 menit. 25 menit diakumulasi dalam setahun itu cuma 6 hari setengah. Dari 360 hari, Allah cuma minta 6 hari setengah. Jadi sebetulnya sedikit banget yang. Tapi kalau misalnya 5 waktu itu kita jaga, Allah jaga sampai akhir hayatnya. Bismillah ya. Jadi gitu. Ya nah ada yang tanya lagi ya. Ini kok kan banyak teman-teman Eping, seumuran Eping tuh yang sekarang umurnya belum tergolong tua. Salah 2. Ya. Jadi orang tuanya masih ada. Tapi dia juga sudah punya anak. Apa ya istilahnya? Itu sempat agak lupa. Sandwich generation. Nah, itu kok. Nah, dia harus mikirin untuk ngasih ke orang tuanya juga, tapi di saat yang sama anak-anaknya terus tumbuh dan butuh kebutuhan gitu kan. Masya Allah. Jadi gimana nyikapin kalau jadi sandwich generationnya? Pas banget nih. Mungkin yang nonton juga banyak yang relate. Tapi kita jeda dulu sebentar. Kita bakal balik lagi sambil sahur bareng-bareng Asmaul Husna Metro TV. Jeda sejenak. Dipersembahkan oleh Nah, kita bahas lagi tadi ada tentang sandwich generation. Sandwich generation. Kalau pinanya sandwich itu ya kayak roti lapis ya. Jadi ya kejepit sama roti atas bawahnya. Ini generasi kejepit. Kejepitnya kejepit apa? Kadang ada yang diuji memang dia harus nafkahin keluarganya, entah atau juga mungkin adik-adiknya atau anak dan istrinya, tapi juga dia harus nafkahin yang di atasnya yaitu orang tuanya, ya. Terus itu gimana nyikapinnya? Kau bacain ayatnya dulu ya. Quran surat 41 Fusilat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعل فيها رواشي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Lalu dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukannya. Lihat ya. Orangnya belum ada, belum lahir, makanannya udah diciptain. Ya. Kita sebelum terlahir udah diciptain sama Allah makanannya, rezekinya udah ditentuin. Makanan yang tadi kita makan tadi siang itu sudah ditentuin. Ini sapi ini suatu saat bakal kepotong untuk jadi makanan kita. Udah Allah tentuin. Allah Maha memelihara. Dan ini peluang ya.
Justru ada orang yang dengan gara-gara dia jadi sandwich generation jadi mateng, jadi pekerja keras, jadi orang yang luar biasa. Daripada orang yang nggak punya tekanan nih, malas-malasan aja tiap hari duit udah ada, tiap hari rezeki udah datang terus. Akhirnya jadi mentalnya tempe, loyo, ya. Jadi aslinya gimana kita nyikapinnya juga sih. Nggak sedikit juga sandwich generation yang mungkin iya memang kasihan, tapi kita mau sampai kapan ngasihanin diri sendiri terus. Kita ketika ngelihat itu kasihan dan jadi masalah berarti kan harus bangkit dong, berarti carinya solusi dong. Ya udah tinggal kita fokus ke solusi. Gitu. Karena kalau kita masih khawatir sama aja kayak kita mempertanyakan kemaha memeliharaannya Allah ya kok. Iya, sifat al-muqitnya Allah. Ya. Dan ya begitulah. Di hadis-hadis dan di ayat sudah banyak disampaikan. Nanti insya Allah kita bahas. Tapi kalau silahkan kalau ada yang pengen ditanya lagi dulu. Tapi mau nanya kok, Kenapa tuh, Pak? bagaimana menyikapi Islam tuh kalau anak berbakti menolong orang tuanya? Masya Allah. Tentu itu pahala yang luar biasa ya. Kalau pengen kutip satu hadis, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Siapa wahai Rasul? Orang yang mendapati orang tuanya ada dalam kepengurusannya, lalu dia gagal ke surga. Sampai 3 kali. Misalkan iya 3 kali. Misalnya nih Barat kayak gini nih, Mami punya 4 anak nih, tapi ternyata nanti di masa sepuhnya pengennya sama Eping gitu. Ya, milih sama Eping. Terus Eping nanti di akhirat gagal ke surga. Kata Nabi, itu kamu tuh hina banget. Bahasa kitanya mah, antum ngapain aja? Itu teh udah pahala pi surga pisan gitu. Tapi kok mbok yang masih bisa gagal juga gitu. Iya memang repot, mungkin nanti ada harinya di mana mungkin kita nyuapin, gantiin popok, pispot dan segala. Nah, itu wallahu alam ya, kita nggak ada yang tahu ke depannya. Tapi di luar sana ada yang diuji kayak begitu. Ya, tidur sebentar dibangunin, nah pipis. Bismillah, itu jadi pahala yang luar biasa. Itu kata Nabi surga banget. Bahkan kita kan ke orang tua itu luar biasa ya. Kalau sampai pernah ada yang berkata, kok dulu saya dibuang oleh orang tua waktu masih bayi. 30 tahun kemudian ini anak jadi konglomerat, orang tuanya tiba-tiba datang. Hai nak, ini kami yang dulu buang kamu, minta duit dong. Misalkan kayak begitu. Maka menurut Islam kasih jangan? Kasih. Kok padahal dia jahat? Dia jahat, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ada urusannya di hadapan Allah. Kita berbuat baik, udah karena Allah suruh, sederhana. Dan Allah maha memelihara. Gak mungkin kita baik, Allah malah jadi pelit, jadi jahat kepada kita. Ya, kita berbuat baik bukan supaya mereka cinta, mereka suka, tapi karena Allah suka. Sampai sebegitunya. Itulah adalah posisi orang tua di dalam Islam sampai begitunya. Orang tua berkata, nah 1 + 1 5 loh. Betul, udah jangan dibahas, jangan dibantah. Selagi perintahnya nggak nyuruh ninggalin sholat, nyembah selain Allah. Selagi urusannya dunia, iyahin aja. Betul. Bukannya mengajarkan bodoh itu. Enggak, ini belajar, ini adalah contoh gimana anak itu harus segitu ngabdinya loh kepada orang tua. Ya, dan kan di dalam prakteknya ya nggak ada juga orang tua ngajarin, nah 1 + 1 5 loh, nggak ada juga. Ya. Maka begitulah dalam Islam. Ya. Mami, ya. Eping udah ya. Mami juga ada pertanyaan nih kok. Apa sok sambil? Iya, memang berbakti sama orang tua itu sebagai anak kan wajib. Tapi setelah anak sudah menikah, mungkin anaknya bisa mengerti. Tapi kan istrinya itu kan belum tentu bisa ngertiin keadaan posisi orang tuanya. Iya. Nah, itu gimana tuh kok? Mohon penjelasannya. Cara nyikapinnya yang paling pertama sih itulah pentingnya kita nyari pasangan yang juga soleh-soleha. Karena kalau ternyata dia soleh-soleha justru akan amat sangat mendorong untuk ayo kamu bakti ke orang tuamu. Ayo kamu bakti orang tuamu. Ya. Dan istri, kayak ini dalam kasus kita laki-laki, soalnya kalau laki-laki. Ketika punya istri terus akhirnya kita juga udah jadi yang benar-benar bisa mencukupi mereka. Masa iya sih dia ngajarin, ya aku udah perlu nih, ya udah buat aku aja, ke yang lain gak boleh termasuk ke mama kamu. Nggak ada yang kayak gitu kalau rasa. Ketika kita benar-benar bisa menuhin, udah menuhin tanggung jawab, justru nanti dia yang akan mendorong, ya, akan mendorong. Dan orang tua juga, menantu itu juga harus bisa mengerti ya. Kau pernah dapat nasihat kayak begini, ketika seorang ibu punya anak perempuan, punya anak laki-laki itu dia ibarat ngebangun istana yang benar-benar dari bata pertama dia susun. Dari nol. Lalu ketika udah jadi istana indah, tahu-tahu harus ada orang yang jadi ratu di situ. Maka tentu itu tidak mudah. Maka gimana caranya? Si menantu itu harus ingat bahwa, ya Allah, jika ada kebaikan pada suamiku pun, tentu kan itu hasil dari ibunya, dari ayahnya, dari pendidikannya, dari berjuang bersama mereka. Dulu dia bisa jadi orang baik, yang ngasih makan siapa, yang ngasih pendidikan siapa. Bismillah. Jadi ya
nggak ada masalah. Ada satu lagi nih kok. Apa tuh? Kita nih sudah menikah. Nah, suami kan memberi nafkah ke istri. Nah, uang yang diberi suami itu mami berikan untuk ibuku, untuk ibu katanya. Tapi tanpa izin suami, itu dosa nggak? Insya Allah, ini keren banget buat dibahas. Tapi kayaknya kita perlu cemilan dulu deh, ya nggak? Mirsa juga silakan kalau yang nyemil. Siapin cemilan udah urusan anak ketiga. Oh gitu, ya Masya Allah. Urusan dana anak ke pertama. Anak pertama. Alhamdulillah, Mirsa juga silakan nyemil dulu, tapi jangan nggak balik lagi ya. Lanjutin nonton Asmaul Husna. Insya Allah. Dipersembahkan oleh Datang nih. Nih, kurma asli dari tokonya. Oh iya betul. Dari mana? Dari tokonya. Oh iya. Masya Allah. Oh apa itu? Kita nggak tahu dia Kurma dari kok. mana. Nih, Iya, ayo, sambil ambil cicip, sambil cemilin. cicip. Pih makan pih sunah pih. Sambil kok pengen jawab yang tadi ya. Jadi ceritanya suami ngasih ke istri, istrinya pengen ngasih lagi ke orang tuanya, itu dosa nggak? Yang kau yakini dan kau tahu sejauh kau ngaji, Bismillah. ketika kita udah benar-benar pengen jadi suami yang baik, ya itu mah malah jadi pahala, ya, malah jadi pahala. Jadi kita misalkan mengamanahkan ada suatu harta dan memang itu nafkah dan itu hak istri, dia berhak diberi nafkah, ya itu sudah perjanjian misakon golido dengan Allah. Maka aslinya ya udah itu jadi punyanya hak istri. Hak istri dia pengen diapain, ya tentu adalah terserah dia, toh duit dia gitu istilahnya. Apalagi ini dipakainya bukan untuk maksiat, dipakainya untuk ketaatan. Malah bisa jadi si suaminya malah kecipratan pahala jariahnya karena uangnya dipakai kebaikan. Sama seperti ketika misalkan suami nitipin uang ke istri, lalu istri berinisiatif ini untuk diamanahkan dan dia kenal suaminya, dia tahu kalau misalkan ini untuk disedekahkan, ini yang dapat pahala jariah, suaminya nggak tahu lagi kerja, maka ikut kecipratan pahala jariahnya. Nggak mungkin jadi dosa. Kalau jadi dosa tuh kalau dipakai slot, ya, dipakai. Oke didoakan pih. Oh jadi gini Bapak, Papi teringat Iya. ketika itu Koko. Teringat tiba-tiba ada lampunya. Oh iya lagi. teringat. Koko ngajakin Yunda haji. Iya. Malah Mami terharu. Yunda malah menawarkan orang tua kamu dulu. Oh justru malah saling duluan sana duluan. Malah lebih menghormati gitu. Iya. Mementingkan orang tuanya dulu dibanding Yunda sendiri. Iya dulu kan waktu pertama kali daftar haji kalau ingat kan kalau Koko kan ngajak Yunda. iya waktu itu terus tapi akhirnya kata ya Yundanya udah sama mami dulu. Emang budgetnya waktu itu duaan kan. Kalau secara fikih kan memang untuk diri sendiri dulu. Nah, tapi ada satu lagi nih budget untuk satu orang. Buat siapa dulu ya udah akhirnya kami daftar ya. Tapi ya Allahu alam ya namanya haji mah undangan Allah. Ternyata takdirnya ada yang biayain gratis. Kok kamu Yunda duluan yang berangkat. Mungkin dari ngalahnya Yunda waktu itu wallahu alam ya. Jadi dibalas dengan kebaikan. Yang tadinya reguler jadi ONH plus. Iya, dan pahala jariah aja. Jadi ya juga ya itulah Allah Al-Muqit Maha memelihara. Who knows ya. Ya berarti itu kan yang Siapa buat nyaho, tuai itu benar ya siapa? kok. Doyan nak. Dia mengalah digantinya yang Iya gitu ya. cepat. Gitu lah. Dan bisa jadi mungkin apa yang udah dilakukan, apa yang Koko dapat hari ini, mungkin balasan dari mungkin Mami dulu pernah nolongin orang, pernah sedekah ke siapa, ya. Ada orang bilang katanya kehidupannya Yunda enak sekarang jadi istrinya Koko, kata orang aja itu mah. Tapi bisa jadi itu balasan dari, jadi dulu Mama Yunda pernah ini jualan mie goreng di Siantar. Ada mahasiswa kelaparan, kami cuma punya duit 3.000 tapi kelaparan. Malah dikasih dan dibungkusin. Ya misalkan diprotes, "Ma itu jualan masa kayak begitu, nggak takut rugi, kasihan anak rantau. Mudah-mudahan nanti anak mama di tanah rantau ditolong orang." Betul. Tahu-tahu ya dulu waktu kau nikah ya masih hujan-hujanan, motor-motoran, jualan kaos kaki di emperan, jualan kaos kaki di depan masjid. Nggak bersama sekali, nggak ada takdir, tahu-tahu kayak gini bisa ngaji bareng sama papi mami sekeluarga di tempat bagus kayak begini, nyaman, ditontonin misalkan se-Indonesia, dapat kebaikan. Ya udah, nggak tahu pengen nyemil apa, tahu-tahu ada kurma, ya udah itu juga Asli dari tokonya. asli dari tokonya. Masya Allah. Perkara 3.000 tuh ya. Perkara 3.000. Makanya kau yakin ini bisa jadi
Makanya kan suka bilang kan kalau ada kebaikan yang ada pada diri ini pasti ada kebaikan papi, mami. Mungkin dulu pernah nolongin orang, mungkin dulu pernah diutangin orang tapi malah diikhlasin, dia ngedoain kebaikan, akhirnya terima kebaikannya sekarang. Wallahu alam. Nggak ada kebaikan di kokonya. Ini pasti balasan dari baiknya papi mami aja yang nggak disangka-sangka. Jadi kalau zaman sekarang orang ngutang diikhlasin, kayaknya ngutang lagi ya kok. Tergantung orangnya. Oh, iya. Tergantung orangnya. Nggak boleh susah. Jadi ya, tapi ada aja sih oknumnya memang ya, oknumnya. Mami kayaknya khatam banget nih, suka ngalamin. Ada yang utang, tapi malah Sampai ya gumoh. begitulah. Ya, tapi ya udah itu jadi aset pahala jariah bagi maminya. Dan itu dia, rezeki itu sekali lagi sudah Allah aturin, ya. Maka ya udah nih, enak kan ngobrol kayak gini sambil ada cemilan. Kalau ada yang ngobrol pengen ditanya kan jadi enak juga. Silakan. Ya tapi dipikir-pikir bener juga kok ya. Belum lama kan Koko, waktu papi sama mami dagang bangkrut. 22 tahun yang lalu itu. Malah kita ketemu catatannya. Koko bayarin dari satu tempat ke satu tempat. Bahkan yang diutangin udah nggak usah bayar, lupa. Tapi tahu-tahu besoknya Koko dapat tanah. Ya, Ya Allah, Untuk apa? Untuk pesantren. Bekas main bola, dapat tanah. Enggak, dapat tanah untuk pesantren. Digantinya berkali-kali ya kok. Makanya kalau mami ingin bersedekah, papinya ngasihnya ikhlas ridho. Oh ikhlas. Ikhlas, cuman kadang-kadang ya talangin dulu ya. Yang penting kan finishingnya. finishing touch. Jadi curhat nih ke Mama Dede. Zagi. Dan itulah bahasan kita hari ini ya. Allah itu punya sifat al-muqit, maha memelihara. Jadi harusnya kita tuh tenang. Karena kita sendiri juga dipelihara oleh Allah. Tidak akan rusak apapun yang dipelihara oleh Sang Maha Pemelihara. Ya, nggak usah takut lagi. Kalau misalnya kita masih takut dengan masa depan, stres mikirin masa lalu, ya kita harus nanya nih, kita itu hambanya siapa? Hambanya Allah al-muqit atau ya hamba dunia ya. Padahal kita lahir juga nggak bawa apa-apa. Tapi ketika ngerasa memilikin, itu kan hartaku yang sudah kutabung 30 tahun. Itu kan jabatan yang sudah kurintis puluhan tahun. Enggak, dititipin doang. Aslinya mah cuman casing. Kita meninggal nggak ditanya tabungannya berapa, nggak ditanya followersnya berapa, nggak ditanya jabatan tertingginya apa. Masya Allah, udah enak ya. Mami ada pengalaman ini ternyata. Tahan dulu tapi mah kita simpan buat episode selanjutnya ya kan. Oke deh. Istilah ya. Alhamdulillah. Pemirsa masih seru banget nih obrolan kita di Asmaul Husna Metro TV. Untuk itu jangan lupa setiap kali lagi sahur udah langsung setelannya Metro TV saksikan Asmaul Husna. ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.